Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis lanjut. Jadi kalau di silabus setelah UTS itu sebetulnya kita akan lebih banyak praktik terkait dengan bagaimana sih sebuah usaha itu bisa continue atau tidak gitu. Nah, untuk salah satu indikator apakah usaha agribisnis itu bisa lanjut atau tidak adalah dengan melakukan analisis terhadap berbagai aspek di dalam usaha tersebut. Jadi, tetapi apa yang saya akan ajarkan ini sebetulnya bisa dipakai baik usahanya sudah berjalan atau usahanya belum berjalan. Itu yang pertama. Nah, kemudian saat ini sebetulnya ketika kita bicara kewirausahaan atau ketika kita bicara bisnis, itu hampir semua lembaga. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan individu, tetapi juga pemerintah, universitas, itu sebetulnya harus memiliki bisnis plan, kira-kira gitu. Jadi dia harus punya skala pengembangan usahanya tuh seperti apa. Jadi pemerintahan juga harus punya bisnis plan. Nah, biasanya kalau di level pemerintahan, pemerintah diminta untuk bikin model kanvas, gitu ya, bisnis model kanvas, misalnya gitu, sehingga nanti tahu nih usaha-usaha yang mau dikembangkan oleh pemerintah daerah tuh kayak apa. Kemudian, ketika kita memulai usaha juga, sebetulnya kita juga bisa lihat bagaimana dampak usaha kita itu dari sisi keberlanjutan, bagaimana dampak dari usaha kita itu tidak hanya terhadap kita secara individu, tidak hanya terhadap pemerintah secara sebagai pengelola institusi, tapi juga terhadap masyarakat sekitar, terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kita. Jadi ada semacam efek efek sosial budaya terhadap masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kita. Saya izin share screen dulu. Ini adalah materi kita. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa saya akan masuk untuk 3 kali, saya akan beri materi untuk sekitar 3 kali pertemuan. Setelahnya kita akan melaksanakan, mahasiswa akan diminta untuk menyusun semacam bisnis plan. Ya, jadi kayak semacam bisnis plan yang terkait dengan usaha apapun boleh ya, karena nanti saya juga sampaikan usaha yang dibangun oleh perusahaan secara individu, ada pemerintah, ada yang masyarakat ya. Jadi nanti bolehlah kalau kayak Mary misalnya pengen misalnya pemerintah Bapeda tuh pingin bikin Gandus itu menjadi semacam unit usaha baru yang dikelola oleh Bapeda. Nah, kita mau lihat kira-kira menguntungkan atau tidak secara finansial atau ekonomi dan seterusnya itu bisa nanti dipakai sebagai bahan untuk presentasi. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi kalau kita melaksanakan usaha atau bisnis lah ya, maka sebetulnya ada banyak aspek yang perlu menjadi perhatian kita gitu. Eh, jadi aspek-aspeknya banyak sebetulnya ada, saya munculkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah aspek yuridis yang perlu kita lihat, apakah nanti usaha yang mau kita bangun itu secara hukum sesuai dengan maunya pemerintah. Apakah usaha yang kita bangun itu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Jadi ada aspek yuridis yang pertama. Yang kedua, yang akan jadi pertimbangan kita adalah aspek teknis dan teknologi. Jadi aspek teknis dan teknologi ini berkaitan dengan bagaimana sih penguasaan kita terhadap proses produksi, terhadap teknologi yang mau digunakan ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Tentu ketika kita mau berwirausaha gitu ya, kita nggak pingin produk yang kita jual itu nggak punya pasar, kira-kira gitu. Maka kita harus tahu konsumennya siapa, konsumen potensialnya berapa banyak, sehingga ketika nanti usaha kita berjalan, usaha kita itu bisa continue. Yang keempat tentu saja adalah aspek finansial, menguntungkan atau tidak sih usaha kita ini, dapat dapat laba nggak sih kira-kira gitu. Lalu ada aspek organisasi itu nanti berkaitan dengan apakah bagaimana bentuk bentuk badan usahanya, struktur organisasinya seperti apa, berapa banyak karyawan yang ikut sertakan, lalu ada aspek persaingan, ini pengamatan kita terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah ada dan bisa juga sampai pada aspek ekonomi. Jadi aspek ekonomi itu bagaimana dampak dari wirausaha yang kita bangun itu
terhadap masyarakat sekitar, terhadap ekonomi daerah, itu bisa kita seharusnya juga dilihat. Nah, eh, kita bahas yang pertama yaitu aspek yuridis. Jadi aspek yuridis itu berkaitan dengan pelaku bisnisnya. Jadi bentuk badan usaha yang mau kita bangun itu apa? Bagaimana identitas pengelolanya? Tentu kalau kita bicara bentuk badan usaha, kita udah sering sekali mempelajari ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan negara, ada PT, ada firma, ada CP, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Banyak. Yang pertama ini bentuk badan usaha. Lalu bisnis apa sih yang mau kita lakukan? Bisnis apa yang mau kita lakukan? Yang ketiga, lokasinya dan waktu pelaksanaannya tuh kapan sih gitu. Lalu apakah ada perizinan usaha dan izin-izin lainnya sudah kita penuhi dan apakah usaha kita itu dapat dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Jadi ini penting semua gitu. Jangan sampai nanti secara ekonomi, secara finansial tuh ternyata usahanya bisa menciptakan laba, tapi ternyata secara yuridis usaha kita itu nggak dapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Apa contohnya? Contohnya mau apa nih? Bikin perkebunan perkebunan ganja misalnya gitu kan. Secara finansial pasti dapat laba gitu, tapi secara yuridis pasti nggak akan dapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat, kecuali kalau nanamnya di Thailand atau nanamnya di Vietnam tuh boleh. Nah ini aspek-aspek yuridis yang perlu menjadi perhatian. Bahkan kalau kita mau bikin peternakan, mungkin Mary, Emma sama Lia paham gitu ketika bahkan kita ingin bikin peternakan pun masyarakat sekitar di 4 sudut kita itu harus tanda tangan setuju atau tidak karena terkait dengan limbahnya kayak apa, berisiknya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada banyak aspek yuridis yang perlu jadi perhatian ketika kita mau berwirausaha. Bentuk badan usaha banyak ya sudah menurut saya ini nanti bisa dipahami sendiri karena sudah level S3, ada perseorangan, ada firma, firma itu 2 orang atau lebih, kemudian ada CV, ada perseroan terbatas dan kalau misalnya yang terbaik itu sebetulnya kalau paling enak kalau bikin badan usaha tuh CV tapi PT, tapi tentu karena dia yang paling perfectly powerful gitu, tentu syarat-syarat untuk pendirian PT jauh lebih komplit ya, jauh lebih rumit daripada kalau kita mau bikin CV, firma dan sebagainya. Syarat-syarat PT mungkin nanti bisa dibaca karena ini udah S3 ya, jadi saya nggak perlu dikte satu-satu. Perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, koperasi. Nah, saya masuk ke aspek yang kedua. Apa sih yang dibahas dalam aspek teknis dan teknologi? Ini berkaitan dengan aspek produksi. Kenapa perlu kita pahami? Jangan sampai nanti kita buat usaha itu kita sendiri nggak paham proses produksinya kayak apa. Inilah yang bikin banyak usaha itu sering nggak jalan. Kenapa? Karena kita ngandalin orang untuk proses produksinya. Jadi seharusnya ketika memulai wirausaha itu orang sudah tahu dulu proses produksinya gitu. Jangan sampai ini juga terjadi di Fakultas Pertanian misalnya salah satunya kita beli alat tuh yang canggih-canggih banget impor dari luar negeri misalnya gitu. Terus ternyata sudah sampai sini itu nggak ada yang bisa make kira-kira gitu. Nah ini sama. Jadi kita mau bikin usaha, tapi kita tidak tahu cara proses produksinya, kita tidak tahu mesinnya yang bagusnya kayak apa. Jadi survei dulu, mau aspek teknisnya seperti apa, mesin yang dipakai maunya kayak apa, tata letak mesin. Kalau dia perusahaan besar, kita bahkan harus punya layout pabrik gitu ya. Terus kalau dia bentuknya produk dalam kemasan, bahkan desain, harga, keamanan produk, itu semua harus diperhatikan. Ya, ini tadi penjelasan detailnya dari aspek-aspek tadi. Nah, lalu aspek pasar. Nah, ini juga yang perlu dirubah mindsetnya. Jadi dulu paradigma lama itu kalau mau memulai usaha itu karena kita punya input, kira-kira gitu. Jadi pokoknya kalau kita punya input berarti kita bisa mulai usaha. Sekarang tuh harus dibalik. Kita itu kalau mau memulai usaha, kita harus tanya konsumen perlunya apa, konsumen maunya apa. Makanya kalau kalau kita pergi ke apa namanya ke supermarket, minimarket itu kan kalau kita lihat kayak pasta gigi, sabun gitu ya. Itu kan kalau dilihat belakangnya semuanya Unilever, ya nggak?
Hampir semua Unilever, Unilever, Unilever. Kenapa sih Unilever itu repot bener gitu, harus bikin sabun cair, sabun batangan. Sabun batangannya tuh ada yang ada yang aroma permen, ada yang aroma bunga, ada yang pakai susu, ada yang entah pakai apa, pakai pakai korkoan, entah pakai apa. Kenapa sih harus repot itu? Kenapa mereka juga harus repot bikin kemasan yang besar, yang sedang, yang kecil, gitu ya. Kenapa sabunnya itu harus ada yang dalam botolan, kenapa harus ada yang di kemasan plastik, gitu ya. Itu semua sebetulnya dalam rangka menangkap konsumen maunya apa. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu akan melakukan survei terhadap perubahan selera konsumen itu kontinu per tahun. Sehingga mereka selalu tahu dengan cepat, oh konsumen tuh sekarang udah geser loh, pengennya yang praktis gitu, pengennya yang cepet, pengennya yang nggak ribet gitu. Nah, itu sebetulnya masuk ke dalam aspek pasar. Jadi mindset kita harus kita rubah gitu, bahwa ketika kita kalau dulu kita memulai wirausaha itu karena kita punya input, sekarang walaupun kita punya input, kita harus pastikan bahwa konsumen itu pingin nggak sih dengan produk yang kita mau. Kalau dia pinginnya kayak apa. Sehingga nanti kita perlu analisis kondisi pasar saat ini, mulai dari tadi konsumen permintaannya, penawarannya, harganya. Kita juga perlu tahu karakteristik konsumen. Tadi ya karakteristik dia maunya apa. Lalu sampai kepada bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka bahkan bisa memetakan konsumen potensialnya tuh berapa. Kebijakan pemerintah terkait usaha atau ada atau enggak. Sama kalau kebijakan pemerintah tuh misalnya nih kelapa sawit gitu ya, kemudian beras, itu kan diintervensi dengan banyak kebijakan. Ya, jadi kita harus data juga ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan produk yang akan kita hasilkan. Lalu kita juga perlu memperkirakan setelah dalam proses survei selera konsumen itu kita juga akan menjadikannya sebagai dasar untuk meramalkan posisi permintaan dan penawaran ke depan. Ada nggak sih perubahan selera konsumen, kira-kira gitu. Lalu estimasi potensi pasar itu akan tetap kita hitung ya, karena nanti estimasi potensi pasar ini akan jadi dasar kita untuk memperkirakan penerimaan dari produk kita itu berapa. Tadi tujuannya kenapa kita perlu lakukan survei pasar, itu tentu ingin memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan. Tadi saya sampaikan Unilever tuh sibuk banget dengan variasi produk yang sangat terdiferensiasi. Tujuannya karena Unilever ingin memaksimumkan pilihan, memaksimumkan mutu. Tentu ingin meningkatkan penjualan, menguasai pasar dan menghadapi pesaing, memenuhi kebutuhan akan satu produk dan memenuhi keinginan pelanggan. Jadi banyak tujuannya. Nah, kita juga harus tahu gitu, ketika kita meluncurkan produk ke pasar, kita harus tahu bahwa produk itu punya life cycle. Mulai dari ketika pertama kali masuk pasar dia harus diintroduksi, biasanya di sini strateginya ada promosi dan penurunan harga. Beli satu dapat satu. Biasanya kalau produk baru masuk pasar beli satu dapat satu. Kemudian dia grow, dia matang, mature, lalu decline. Dan ketika produk kita sudah mulai fase decline, di sini kita sudah harus segera lakukan survei pasar. Karena kalau enggak, dia akan turun ke atas, akhirnya produknya ditinggalkan. Tapi kalau misalnya kita lakukan survei pasar, kita lakukan variasi produk, maka dia akan naik lagi life cycle-nya. Ini bentuk life cycle-nya tuh kira-kira seperti ini. Ya. Kita perlu juga dalam aspek pemasaran ketika kita sudah yakin, kita sudah bisa tahu konsumen maunya apa, lalu kita lakukan proses produksi, kita hasilkan produk, maka ketika kita sudah mau pasarkan produk, itu juga kita harus pakai strategi. Kalau dalam pemasaran tuh ada segmenting, targeting, dan positioning. Jadi segmentasinya siapa sih di daerah pegunungan atau daerah pantai? Kemudian kalau di Bali itu boleh loh kita jual apa namanya babi panggang lebih banyak daripada kalau kita jual di daerah Aceh misalnya gitu. Nah, itu faktor-faktor yang penting ketika kita mempertimbangkan segmentasi. Kemudian ada juga targeting, ini produknya buat siapa? Gitu loh. Siapa sih orang-orang khusus yang kita tuju gitu. Targeting ini nanti akan membuat produk kita itu terdiferensiasi. Kalau misalnya ternyata produk kita itu cuma satu, semua bisa makan, berarti tidak perlu diferensiasi produk. Undifferentiated marketing. Tapi kalau ternyata
kita perlu melakukan diversifikasi produk, misalnya gini, susu itu ada untuk anak 1 tahun, ada 3 tahun, ada balita, ada dewasa. Itu artinya dia targeting pasarnya terdiferensiasi berdasarkan usia. Lalu ada positioning. Positioning itu kita ingin tahu eh, posisi produk kita itu seperti apa. Jadi kita bisa mendiferensiasikannya berdasarkan produk, berdasarkan personel konsumennya, kemudian berdasarkan cara berpromosinya, ya. Itu adalah positioning untuk memperkuat posisi produk kita itu masuk ketika dia masuk ke pasar. Lalu ada strategi minimal 4P, strategi pemasaran. Sekarang sebetulnya strategi pemasaran ini sudah 7P ya. Jadi ini udah kalau masih pakai 4P sebetulnya sudah enggak ini lagi, harusnya kita sudah 7P sekarang. Jadi tidak hanya product, price, place, and promotion, tetapi ada people, ada proses, kemudian tambahan satunya lagi itu ada apa ya? Ada people, proses, ada satu lagi. Jadi sekarang itu sudah 7P sebetulnya strategi marketing itu. Udah nggak 4P lagi. Lalu saya masuk ke aspek finansial yang keempat. Ya, ini juga perlu analisis khusus. Nanti kita akan minggu depan akan bahas secara detail mengenai aspek finansial. Aspek finansial ini bicara tentang berapa banyak biaya-biaya yang kita perlukan, biaya apa saja yang kita perlukan, kemudian penerimaan kita berapa lama, kemudian nanti kita akan belajar, kita perlu memahami cara membuat arus kas, sehingga nanti bisa bikin neraca, laporan laba rugi dari aspek finansial. Nah, yang menjadi persoalan tentang aspek finansial ini satu, kalau usaha kita itu sudah jalan, itu kan kita enak tuh nyatetnya kayak Mary punya usaha pengolahan apa namanya tuh apa Mer bubuk apa Mer? Ya jamu ya. Jadi jamu itu kan sekarang sudah dicatat karena produknya sudah jalan kan sudah bisa dicatat tuh biaya-biaya yang dikeluarkan apa saja. Tapi kadang-kadang ketika kita mau memulai wirausaha untuk tahu apakah usaha kita layak atau tidak kan usahanya belum jalan. Kira-kira gitu. Seperti risetnya Emma misalnya, usahanya kan sebetulnya belum jalan gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu data-datanya gitu. Sementara usaha kita ini belum jalan, tapi kita ingin memprediksi ke depan apakah usaha kita itu positif atau negatif labanya, maka biasanya kita akan mendatangi lokasi-lokasi tertentu yang sejenis yang sudah berjalan lebih dahulu. Nah, dari sana kita akan dapat data. Sehingga nanti kita akan lakukan semacam simulasi penyesuaian dengan usaha yang akan kita jalankan. Ada beberapa kriteria nanti yang akan kita pakai untuk menentukan apakah usaha kita itu, wirausaha kita itu layak atau tidak, bisa sensitivitas, bisa NPV, pakai IRR, indeks probability, bahkan kita bisa tentukan break even point-nya berapa. Nanti minggu depan kita akan mempelajari ya cara menentukan biaya investasi, modal kerja, jadwal pembayaran hutang, estimasi penjualan, cash flow dan kemudian cash of capital, menyusun neraca dan laporan laba rugi, dan kita akan sampai pada penentuan kriteria investasi. Kriteria investasi itu ya yang ini tadi. Apakah dia layak atau tidak sih usaha itu untuk dijalankan. Nah, satu yang penting ketika kita mulai usaha itu, ketika kita menyusun apa namanya analisis finansial sebuah usaha yang mau kita bangun, biasanya kita akan diminta terlebih dahulu menentukan umur ekonomis proyek yang mau kita bangun, umur ekonomis usaha. Nah, umur ekonomis usaha itu bisa pakai 2 indikator. Yang pertama, bisa menggunakan umur ekonomis aktiva utama, misalnya kalau kayak usaha jamu Mary, itu bisa pakai apa nih, alat pengering. Nah, gitu ya, misalnya alat utama yang dipakai dalam proses tersebut. Umur ekonomis berapa lama alat utama itu bisa dipakai, itu akan jadi umur ekonomis analisis finansial kita. Atau bisa juga umur ekonomis aktiva yang nilainya paling tinggi. Kalau misalnya proyek kita itu ada di pertanian, misalnya perkebunan kelapa sawit, umur ekonomis kelapa sawit bisa 15 tahun, maka analisis finansial yang kita buat itu harusnya sampai dengan 15 tahun.
Kalau ada yang mau tanya boleh langsung di ini ya. Nah, ini cash flow, nanti di dalam cash flow itu ada inflow. Inflow itu berarti aliran kas masuk ya. Aliran kas masuk bisa dari pendapatan, nilai sisa aktiva, penurunan modal kerja, dan keuntungan dari penjualan aktiva. Dan ada cash outflow. Cash outflow itu berarti semua biaya-biaya yang kita keluarkan, sampai pajak, kemudian bunga, itu semua masuk biaya operasional. Kemudian ada net cash flow, itu selisih antara cash inflow dan outflow. Kita juga ketika kita bikin analisis finansial terkait usaha yang mau kita bangun atau terkait usaha kita yang sudah berjalan, biasanya kita akan menggunakan konsep yang disebut dengan cost of capital. Jadi cost of capital ini kira-kira gini, kalau saya punya uang 100 juta, pilihan saya itu ada dua, mau diinvestasikan, bikin usaha, atau saya tabung aja di bank, kira-kira gitu. Ya, pertimbangannya tuh biasanya dua, mau ditabung di bank atau saya bikin usaha. Tentu kita tidak akan buka usaha kalau dengan nyimpen di bank ternyata bunganya lebih besar daripada kalau kita bikin usaha. Paham nggak kira-kira? Ya, jadi tentu kalau jadi artinya apa? Cost of capital itu biasanya akan kita bandingkan atau akan diasumsikan sama dengan bunga bank. Artinya kalau bunga bank tinggi, biasanya orang akan lebih memilih enakan nabung gitu daripada capek-capek buat usaha, toh labanya sama dengan bunga perbankannya, kira-kira gitu. Jadi ada semacam biaya pengganti gitu. Lalu aspek organisasi, mungkin semua sudah paham kalau aspek organisasi itu mengenai jumlah dan kualifikasi SDM yang kita perlukan. Nanti di aspek organisasi itu kita akan bicara struktur organisasinya seperti apa, perlu direktur, kalau perusahaan besar seperti Pusri itu bahkan ada direktur utama, ada direktur perbagian, ya, kemudian ada manajer lagi di bawahnya. Tapi kalau kita perusahaannya hanya CV atau firma kan tidak perlu serumit itu struktur organisasinya. Atau kalau kita perusahaan perseorangan mungkin struktur organisasinya menjadi sangat sederhana. Tapi organisasi terkait struktur perusahaan itu nanti akan menentukan biaya. Lalu aspek persaingan, tentu ketika kita akan berwirausaha, salah satu yang harus jadi pertimbangan kita, saingannya banyak nggak sih? Nah, kira-kira gitu ya. Banyak nggak sih orang yang sudah melakukan usaha yang sama? Kalau banyak, inovasi saya supaya produk saya ini beda dengan yang lain apa sih? Nah, itu yang perlu juga, aspek yang perlu juga jadi perhatian kita. Lalu ini adalah format proposal bisnis plan-nya. Jadi format proposal bisnis plan itu ada ada tiga bagian besar. Ada executive summary, ada proses dan hasil studi, lalu rekomendasi dan rangkuman dan rekomendasi. Apakah memang usaha kita ini memang sustainable? Apakah memang usaha kita ini bisa dilanjutkan? Apakah usaha kita ini memang secara finansial dan ekonomi menguntungkan untuk semua pihak, baik si individu maupun baik si pemilik, baik si investor maupun pemilik usahanya. Nah, ini tadi aspek-aspek yang sudah kita bahas ya, yang nanti akan disampaikan di dalam studi penyusunan bisnis plan-nya. Ini adalah isi dari executive summary. Saya pikir kalau di S3 sudah paham lah cara bikin executive summary-nya. Ini aspek-aspek kajian tadi sudah kita bahas. Ringkasan itu isinya apakah usaha itu direkomendasikan bisa dijalankan atau tidak. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi perkuliahan kita hari ini. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Sebetulnya apa yang saya sampaikan hari ini itu adalah rewind dari kumpulan berbagai materi kuliah ya, artinya ada materi tata niaga, ada materi perilaku konsumen yang aspek pasar tadi, ada materi dasar-dasar manajemen, ada materi ekonomi produksi karena ada konsep biayanya gitu, seperti itu. Tapi ketika kita mau membuat sebuah usaha, maka yang menjadi pertimbangan ya semua hal tadi gitu. Jadi jangan hanya melihat dari aspek
finansialnya saja. Bahkan ketika kita bikin bisnis plan terkait dengan aspek finansial, itu nggak boleh langsung ke aspek finansial, karena aspek finansial itu sebetulnya nggak bisa kita hitung kalau kita tidak selesai dengan aspek yuridis, aspek pasar, aspek produksi, aspek organisasi. Jadi aspek-aspek itu juga harus kita jelaskan terlebih dahulu, baru bisa kita bicara tentang aspek finansial. Mungkin itu dari saya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, semoga bisa ditangkap apa yang saya sampaikan. Silakan, mungkin ada Emma atau Mala, Lia atau Mary, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini bisa dipahami ya, karena ini menurut saya materinya tuh ini banget lah gitu untuk anak-anak S3 sebetulnya. Ada? Mungkin sedikit Bu mau Ya, boleh, tanya. boleh. Mengenai ini Bu, tadi penentuan apa yang menggunakan umur aktiva utama dan penentuan menurut aktiva nilainya tertinggi ya Bu ya. Kalau yang Ibu contohkan tadi untuk perkebunan sawit itu perkiraan kan sekitar 15 tahun ya Bu ya umur ininya. Tapi kalau misalnya bagaimana Bu kita menentukan misalnya kayak budidaya perikanan kan bukan tahunan hitungannya Bu ya. Nah, untuk mengukur untuk usaha budidaya ikan itu seperti apa kira-kira ya Bu Desi? Oke, kalau untuk perikanan itu tergantung kolamnya itu bisa bertahan berapa lama gitu. Kalau kolamnya kolam terpal, berarti kan mungkin terpal itu paling bisa dipakai 2 tahun sudah harus diganti. Jadi umur ekonomis proyeknya mungkin sekitar 3 tahun. Tetapi kalau sekarang ada yang apa tuh, yang pakai kolam yang bulat-bulat itu apa namanya tuh, itu bisa 5 tahun. Bioflok ya Bu, gitu Bioflok, ya Bu. nah kalau Ah, bioflok itu kan bisa 5 tahun, maka umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi tergantung pada aset yang kira-kira bisa dipakai paling lama gitu. Kayak Mary kan bikin punya jamu gitu ya, punya usaha jamu. Nah itu mungkin eh, alat untuk mengeringkannya, mana yang umurnya paling lama gitu. Itu yang akan jadi umur ekonomis project. Oke, ada lagi makasih Bu silakan. Desi. Iya, sama-sama. Emang ada yang ingin ditanyakan, Nirmala, ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini? Nambahin aja Bu, Ya, kalau yang Mbak lihat tadi masalah perikanan, kalau untuk tanaman semusim gimana Bu? ya. Kalau Ah, oke, untuk tanaman semusim misalnya nih kayak, nah ini juga sering salah ya. Jadi hati-hati kalau memang usaha kita itu, kalau misalnya usaha tanaman semusim itu dibentuk dalam bentuk usaha yang korporasi, ya. Itu boleh kita pakai alat analisis kelayakan usaha. Tapi kalau misalnya hanya petani dengan luasan 0,8 hektar atau hanya seperempat hektar, itu nanti nganalisis kelayakan usahanya nggak perlu menggunakan analisis kelayakan usaha yang sekarang kita bahas gitu loh. Jadi kita tuh kadang-kadang sering salah. Misalnya nih analisis kelayakan usaha usaha tani padi sawah gitu. Pakai NPP, IRR itu nggak usah kalau menurut saya. Kalau analisis usaha tani padi sawah yang kita analisis hanya satu kali musim tanam, itu cukup gunakan BC dan RC rasio saja. Tapi kalau dia bentuknya korporasi, misalnya kan dari Palembang Indralaya tuh sekarang kan ada yang apa namanya, ada perusahaan yang punya persawahan yang luas banget gitu kan. Nah, itu bisa kita analisis kelayakan usahanya karena dia sudah punya sistem irigasi, dia udah bangun sistem irigasi, mereka sudah punya traktor yang banyak. Nah, itu boleh pakai NPP, IRR yang seperti ini. Tapi kalau misalnya nih analisis usaha tani sayuran seperempat hektar gitu ya, itu pakai RCBC aja. Nggak usah, maksud saya kita menggunakan alat analisis itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan sampai gimana nih, istilahnya jangan sampai kita nak mati ke nyamuk gitu ya, tapi pakai senapan nembaknya, kira-kira gitu kan tuh kegedean alat analisisnya. Jadi kalau untuk alat analisis yang sederhana, untuk riset-riset yang sederhana, yang analisis usaha tani padi satu musim tanam itu nggak perlu pakai analisis finansial yang sampai menggunakan umur ekonomi sekian tahun tuh nggak perlu. Itu cukup pakai BC dan RC saja.
Tapi kalau misalnya dia sudah bentuk korporasi, sudah 2 hektar lahannya, sudah petaninya sudah bergabung, berarti kan kalau kayak gitu kita ingin usaha yang bentuk gabungan petani ini kan lanjut, dan tentu nanti akan dibikin ada saluran irigasi, petaninya mungkin perlu traktor, perlu apa yang alat-alatnya tuh sudah yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu baru pakai NPP IRR, kira-kira gitu. Ini saya tuh sering sekali gitu menemukan yang seperti yang ditanyakan Mala tadi. Analisis kelayakan finansial usaha tani padi itu pakai NPP IRR, nggak perlu kalau menurut saya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan NPP IRR ya sebagai analisis itu ketika analisis kita tuh udah multi years. Jadi kalau dia dalam jangka waktu sekian bulan, itu nggak perlu pakai NPP IRR. Kan NPP IRR itu kita pakai karena dia multi years sehingga nilai rupiah tahun sekarang itu menjadi berbeda dengan nilai rupiah tahun berikutnya. Nah, boleh kita pakai NPP IRR. Tapi kan kalau dalam hanya 3 bulan usahanya, hanya 6 bulan usahanya, itu tidak ada perubahan nilai uang di dalamnya. Jadi nggak perlu pakai NPP IRR karena selama jangka waktu 6 bulan itu nggak ada perubahan nilai uang, kecuali kalau usaha tanaman semusimnya tuh sudah bentuk hidroponik, berarti kan ada alat ada bangunan hidroponik, atau tadi dia tanaman semusim tapi sudah bentuknya korporasi dan kita kepingin usahanya tuh terus berlanjut selama 3 tahun. Nah itu boleh baru pakai. Tapi kalau analisisnya tuh cuma 3 bulan, 6 bulan, pokoknya di bawah setahun tuh nggak perlu menggunakan NPP IRR karena dalam jangka waktu 1 tahun itu belum ada perubahan nilai uang. Kira-kira ada sih inflasinya, tapi kan inflasinya nggak sampai 1% biasanya. Rendah maksudnya inflasi dalam 1 tahun. Sehingga tidak ada perubahan nilai uang. Nah itu juga jangan sampai nanti, apa ya, jadi kita tuh karena pingin alat analisisnya canggih gitu ya, usaha tani padi 3 bulan itu dianalisis dengan NPP dan IRR. Begitu. Ada lagi silahkan yang ingin bertanya. Oke, Ibu, ya mohon silakan maaf Pak. Bu, tadi Ya, terlambat masuknya. ya. Iya, tadinya sudah masuk di link yang pertama itu. Kosong ya Pak. Iya, kosong rupanya. Tadinya saya sama Bu Mala nunggu link itu. Iya. Ya, mohon maaf Ibu, Iya, iya, terlambat. iya, iya. Oke. Oh, kirain mau nanya Bapak. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Jika tidak ada, mungkin sampai sini kuliahnya saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti video perkuliahan akan saya upload juga di ELE ya, nanti bisa disimak kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih